Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 7, subtema 3, Ayo Memimpin. Di pembelajaran 2 kita akan belajar IPA dan SBDP di halaman 113 sampai dengan 118. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa harus selalu jaga kesehatan. Nah, adik-adik banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapa pemimpin idolamu adik-adik? Apakah ada patungnya? Ini ada contoh patung ya adik-adik. Kita coba perhatikan siapa tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung. Nah, Karina sudah tuliskan pertanyaannya di sebelah kanan ya, jadi kita lihat patungnya aja. Ini dia patungnya ya. Ini adalah tokoh proklamator, yang ini Insinyur Soekarno, yang ini adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Bahan pembuatannya apa? Biasanya bahan pembuat patung adalah batu granit, batu andesit, batu marmer, semen, pasir, dan baja. Lalu menurut perkiraanmu bagaimana cara membuat patung? Nah, batu tadi dari bahan granit, andesit, dipahat berdasarkan bagian-bagian tertentu. Setelah jadi, di tiap bagian kemudian direkatkan dengan semen. Jika ada bahan yang menggunakan besi atau baja, maka merekatkannya dengan dilas ya. Las itu menyambung besi dengan cara dibakar. Nah, berikutnya ada patung si gale-gale yang dapat menari. Nah, ini boleh adik-adik baca dahulu ya teks bacaannya. Nah, kemudian berikutnya mungkin kamu telah sering melihat berbagai macam patung, baik secara langsung dari gambar atau fotonya. Ada berbagai macam patung ya. Patung itu tergantung dari tema, dari bentuk dan teknik pembuatannya. Nah, adik-adik nanti cari eh, Nah, sebentar adik-adik nih. Oh, di sini diskusi ada yang kurang ya, masih ada. Diskusikan hasil pengamatan kalian, lalu ceritakan. Nah, diskusinya seperti ini ya. Tokoh yang ada pada gambar diamati adalah patung tokoh proklamator, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Fungsi patung tersebut adalah patung monumen ya adik-adik. Nah, jenis patung tersebut adalah patung figuratif ya, jenis Zondebose atau patung yang berdiri sendiri dan terlepas di kiri kanannya. Jadi direkatkannya dari bawah jadi seperti betulan manusia gitu ya. Nah, bahan patung dari bahan keras seperti batu, besi, dan atau baja. Nah, ini tadi kita langsung lanjut ya, yang tadi Karina kelewatan. Sekarang tadi kita diminta untuk mencari informasi tentang ciri-ciri patung, jenis-jenis patung, bahan pembuat patung, dan tekniknya. Nah, ini jawabannya cukup banyak ya adik-adik ya, karena soalnya juga banyak. Yang pertama ciri-ciri patung, ya berbentuk 3 dimensi bisa dilihat dari segala arah, memiliki tekstur, warna, dan bentuk. Lalu jenisnya, ada yang berdasarkan bentuk yaitu figuratif, meniru bentuk secara alami, jadi betul-betul seperti manusia asli. Lalu ada yang non-figuratif, tidak dibuat seperti bentuk figuratif atau alami. Lalu berdasarkan jenis, ada yang namanya Zondebose atau bentuk patung yang berdiri sendiri dan terlepas di kanan kirinya. Ada juga relief, bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding. Lalu relief dibagi menjadi 3, yaitu base relief menampilkan bentuk-bentuk yang timbul kurang dari setengahnya. Demi relief menampilkan bentuk persis setengah dari bentuknya. Lalu haute relief ini menampilkan bentuk yang sama dengan bentuknya. Lalu berdasarkan fungsinya ada patung religi. Ya, ada patung religi, patung dengan tujuan sebagai sarana beribadah dan bermakna religius bagi pemeluk agama tertentu. Patung monumen seperti tadi ya, patung untuk memperingati atau mengenang peristiwa yang terjadi atau kejadian yang bersejarah. Patung arsitektur yang dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Ada juga patung dekorasi ya. Nah, ini boleh adik-adik singkat ya, boleh judulnya aja seperti ini nih, patung dekorasi, penjelasannya nggak usah kalau dirasa terlalu banyak. Lalu ada juga patung seni ya, kemudian patung kerajinan. Nah, kemudian berikutnya berdasarkan corak. Ada corak imitatif atau realis atau representatif, ada corak deformatif, ya, kemudian ada corak non-figuratif atau abstrak. Kemudian bahan pembuat patung, ada yang bahannya lunak ya.
yang mudah dibentuk seperti tanah liat, plastisin, sabun, dan lainnya. Bahan sedang ini biasanya tidak lunak dan tidak keras, misalnya kayu sengon, kayu waru, kayu mahoni, kayu randu, dan lain-lain. Ada bahan keras berupa kayu atau batu-batuan ya. Kayu yang keras itu ada kayu jati, kayu ulin, batu ada batu andesit, batu granit, batu marmer, dan lain-lain. Ada juga yang bahannya campuran. Jadi materialnya bukan berasal dari 3 jenis bahan tadi, misalnya dari semen, pasir, perunggu, kuningan, emas, dan lain-lain. Kemudian teknik pembuatan patung, ada teknik pahat ya, jadi dia mengurangi bagian-bagian tertentu pada bahan keras. Teknik cor, jadi memanaskan logam hingga mencair kemudian dituang ke cetakan, jadi dicetak. Teknik butsir ini mengurangi bahan lunak seperti tanah liat ya. Lalu teknik modeling jadi membuat model dulu, lalu dibuat patung. Ada juga teknik perakit, jadi bahan dasar patung dibuat dulu, lalu kemudian dirangkai ya seperti permainan puzzle. Lalu teknik membentuk dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Berikutnya buatlah rencana pembuatan karya patung dari bahan lunak di sekitar adik-adik. Kita bisa membuat patung bertema hewan berkaki 2 ya, kaki 4, atau patung bertema manusia. Nah, caranya membuat seperti ini ya diisi. Nah, yang pertama rencana pembuatan karya patung, bentuk patungnya adalah patung topeng, bahannya sabun, teknik pembuatannya teknik pahat, alat-alatnya alat pahat atau pisau kecil atau cutter. Caranya menyiapkan alat dan bahan, membuat sketsa dulu, hilangkan motif sabun seperti logo atau merek, potong ujung sabun dengan alat pahat supaya tidak terlalu lancip, buat garis vertikal dengan pahat yang membagi sabun menjadi kanan dan kiri yang sama, ukir mengikuti pola pada sketsa sehingga membentuk patung. Gunakan garis bantu vertikal supaya bagian kanan dan kiri simetris. Bersihkan serbuk sabun dari hasil pahatan dengan cara ditiup ya. Dapat juga menggunakan alat pahat lain untuk membersihkan sabun dari serbuk yang menempel. Nah, seperti ini caranya. Jadi kita buat dulu sketsanya di sini ya. Hilangkan nih merek-mereknya, ujung-ujungnya yang lancip juga dihilangkan. Baru kita membuat ini sesuai sketsa yang nomor 1. Ya, lalu bersihkan apa tadi sisa-sisa sabun yang menempel dan sudah jadi. Ya, itu langkah-langkahnya. Berikutnya ada bacaan judulnya Perubahan Masa Pubertas. Boleh dibaca dahulu ya. Nah, berikutnya persiapan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas adik-adik diskusikan. Yaitu yang pertama selalu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa pastinya. Ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Kemudian mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas kepada orang yang mengerti, lalu selalu berpikir positif ya dan melakukan perbuatan juga yang positif, banyak membaca buku pengetahuan, berlatih merawat diri sebelum puber datang karena akan terjadi perubahan, meminta bimbingan dari orang tua ya. Lalu berikutnya bersama kelompokmu buatlah karya berupa peta pikiran berisi persiapan mengisi masa pubertas ya. Nah untuk isiannya sebetulnya sama seperti tadi ini, namun kita buat seperti diagram seperti ini ya. Nah atau peta pikiran. Jadi dibuat ada kotak-kotaknya ya lalu ada panahnya ya. Lalu berikutnya bagian ayo renungkan apa yang telah dipelajari hari ini. Nah, kita tadi mempelajari jenis-jenis patung, menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas ya, dan membuat rancangan karya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.